Presiden Jokowi melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Indonesia bersiap menuju endemi. Setelah LCW, akan ada lagi tersangka baru kasus mafia minyak goreng. Sebut Ustadz Abdul Somad sebarkan ajaran ekstremis. Singapura tolak masuk Ustadz Abdul Somad. Halo pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 memastikan pemberlakuan PPKM masih akan diterapkan untuk mengevaluasi penularan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Bersama saya Wilson Purba, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 memastikan pemberlakuan PPKM masih akan diterapkan untuk mengevaluasi penularan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. PPKM disebut sebagai cara ampuh untuk menekan COVID-19 dan penyebarannya. Pemerintah mengklaim arus mudik Lebaran tahun 2022 sukses dilakukan tanpa lonjakan kasus COVID-19. Evaluasi kasus COVID-19 pasca libur panjang Lebaran 2022 penting dilakukan, meski peningkatan kasus baru akan terlihat setidaknya 2 hingga 3 minggu periode libur panjang. Untuk itu, pemerintah tidak boleh lengah pada resiko peningkatan karena libur panjang dengan tingginya mobilitas masyarakat berpeluang memicu lonjakan kasus. PPKM masih akan terus dilakukan hingga batas waktu tertentu setelah hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya lonjakan kasus dan Indonesia siap memasuki endemi. PPKM masih tetap diberlakukan sebagai instrumen pengendalian COVID-19. Pemerintah Indonesia memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang. Kondisi ini memperhatikan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo memutuskan yang pertama melonggarkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang. Namun di area tertutup dan transportasi publik, masyarakat tetap harus menggunakan masker. Kondisi ini memperhatikan situasi saat ini penanganan COVID-19 semakin terkendali. Bagi masyarakat lansia atau usia rentan dan memiliki penyakit komorbid wajib menggunakan masker termasuk masyarakat yang mengalami gejala batuk pilek. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap tidak perlu lagi melakukan swab antigen maupun PCR. Memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Lalu apa dampak dari pelonggaran aturan penggunaan masker di lokasi transportasi umum? Kita akan melihatnya bersama dengan rekan Lisa Oktaviani di Stasiun Manggarai. Selamat sore Lisa, bisa diceritakan seperti apa dampak kebijakan pelonggaran penggunaan masker terhadap calon penumpang KRL di sana? Selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Presiden Joko Widodo memang telah resmi
mengumumkan aturan pelonggaran terkait penggunaan masker bagi masyarakat. Namun aturan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang tertutup maupun transportasi publik. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Stasiun Manggarai, bagi masyarakat ataupun penumpang yang ingin memasuki area stasiun yang tidak menggunakan masker dilarang masuk maupun yang menaiki KRL, dikarenakan dari pihak PT KAI sendiri masih mengikuti aturan maupun kebijakan dari pemerintah agar mewajibkan menggunakan masker di saat menaiki transportasi publik. Dan dikarenakan juga tingginya mobilisasi penumpang yang ada di stasiun KRL, jadi alasan utama juga kenapa masker tetap digunakan. Dan saat ini kapasitas penumpang masih bertahan di 60% dan dari pihak PT KAI sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menjaga jarak. Dan dari Eva Khairunisa selaku Kepala Humas PT KAI juga mengatakan bahwa tetap mengikuti aturan maupun kebijakan dari pemerintah terkait wajib pemakaian masker di saat di transportasi publik sendiri. Tak hanya itu, penggunaan masker juga tetap diterapkan bagi masyarakat yang dalam kategori rentan, yaitu dengan ada penyakit bawaan maupun komorbid dan juga bagi para lansia. Kembali ke studio, Wilson. Baik, Lisa, lalu bisa diceritakan saat ini kan ketika keluar dari stasiun Manggarai, apakah memang ada warga yang langsung melepas maskernya seperti itu di sana? Hingga saat ini sejauh pantauan kami, Wilson, di stasiun Manggarai belum ada penumpang maupun warga yang masuki KRL ataupun masuki area stasiun ini yang melepaskan masker. Wilson. Baik, terima kasih Lisa Oktaviani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kebijakan pelonggaran pemakaian masker menuai beragam reaksi warga Jakarta. Mayoritas warga mengaku bersyukur dengan kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka yang mengindikasikan perbaikan kondisi penanganan pandemi dalam negeri. Meski demikian, warga mengaku belum akan melepas masker lantaran belum sepenuhnya merasa aman dan pandemi belum berakhir. Satu sisi bersyukur sih, maksudnya kayak ternyata udah ada kemajuan sekarang gitu, tapi kayak masih takut juga sih, maksudnya buka di luar luar ruangan gitu. Kalau misalkan kasus ini belum selesai, coronanya masih ada, virus coronanya masih ada, mungkin kayaknya harus tetap pakai masker ya, jaga prokes juga. Takutnya kan nanti menyebar lagi, makin banyak kasusnya. Kalau saya sih tetap pakai ya, soalnya kan menjaga prokes juga, takutnya juga kena walaupun udah vaksin juga. Belum tentu kan kita tetap sehat. Kalau dari tanggapan saya sendiri sih is oke aja, nggak apa-apa buka. Cuman kan kita juga harus lihat ya, karena kan ini pandemik juga belum selesainya 100% hilang gitu kan, masih ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Jadi kalau saya sih setuju-setuju aja bisa dilepas, tapi tidak di keramaian. Kini kita terhubung via Zoom untuk membahas kebijakan pelonggaran masker. Sudah bergabung bersama kami Muhammad Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso dan Anne Purba selaku VP Corporate Secretary KAI Komuter. Selamat sore Bapak dan Kak Anne. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Syahril terlebih dahulu. Pak Syahril, ini apakah tandanya saat ini Indonesia udah siap memasuki dari pandemi ke endemi, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Kalau melihat pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita seharusnya sangat bersyukur bahwasannya pemerintah menjamin kondisi ini betul-betul sudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kita sudah mempersiapkan masuk ke dalam endemi yang saat ini yang disebut dengan transisi. Jadi satu kebahagiaan bagi kita bahwasanya kita yang saat ini di pandemi sudah masuk ke transisi karena begitu banyaknya capaian-capaian yang sudah berhasil dilakukan oleh bangsa Indonesia. Baik, ini definisi ruang terbuka ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin supaya indikatornya lebih jelas baik pada masyarakat maupun nanti pada tim yang bertugas di lapangan. Ya, yang disebut dengan ruang terbuka artinya ya di luar suatu ruangan yang tertutup ya, artinya di suatu tempat yang bukan dalam suatu ruangan atau dalam suatu gedung, di mana sirkulasi udaranya sangat bebas, ya.
kemudian sinar mataharinya juga bisa masuk dan membuat suasana tidak terlalu crowded, ya, tidak terlalu berdesak-desakan, sehingga membuat masyarakat ada jarak. Nah, itu yang disebut dengan ruangan yang terbuka, ya. Baik, artinya kalau untuk ruangan semi outdoor, misalnya kafe yang juga memiliki ruangan outdoor untuk biasanya pengunjung yang merokok seperti itu, ataupun mungkin restoran yang dia di bawah atap tapi tidak ada kanan kirinya, ini apakah masuk indikatornya ke ruang terbuka atau tertutup, Pak Syahril? Ya, kembali ke definisi semula, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman dari seluruh pemirsa MNC TV, tujuan masker ini adalah sebetulnya ingin membudayakan bagi orang yang sehat maupun orang yang juga sedang sakit atau seluruh bangsa Indonesia. Jadi kapan kita harus memakai masker dan kapan kita harus melepas masker. Nah, ini harus menjadi budaya bersama. Ya, jadi contoh, kita akan memakai masker manakala memang kita akan khawatir terjadinya penularan dari orang yang tidak kita kenal, di mana banyak yang berhubungan atau dekat sama kita. Begitu juga kesadaran kalau kita sedang sakit, dengan maksud kita tidak menulari kepada orang-orang lain. Bukan hanya COVID loh, tapi influenza yang lain pun atau dalam kondisi sakit sekalipun, ya kita harus pakai itu untuk tidak memberikan penularan kepada orang lain. Nah, kepada ruangan yang tadi, yang disebut tadi, memang untuk di ruang makan atau di rumah makan atau kafe, ya kita nggak bisa dong kalau pakai masker dengan dengan makan dengan pakai masker, tentu saja dengan kita membuka masker. Cuman kita harus waspada dalam keadaan tetap menjaga jarak di restoran tersebut dan juga dengan secepat-cepatnya kita tidak terlalu ngobrol di sana atau membuang waktu tanpa masker di sana. Nah, yang untuk semi terbuka tadi, saya kira juga sama ya, sama. Baik. Saya ke Ana, seperti apa nanti pihak komuter Indonesia ini memastikan agar para penggunanya ini tidak lalai, karena biasanya kan untuk menuju ke transportasi umum, biasanya mungkin di ruang terbuka akan membuka masker, kemudian ketika mau masuk ini memastikan harus memakai masker kembali. Seperti apa pengawasannya, Kak Ana? Ya, jadi ini barusan sekali ya, 60 menit yang lalu kita sudah melakukan koordinasi dengan regulasi kami di Kementerian Perhubungan lewat Dirjen Perkeretaapian dan sudah mengeluarkan surat edaran itu SE 57 sekarang, bahwa stasiun saat ini wajib masker, tetapi kapasitas yang awalnya 60% sekarang diizinkan menjadi 80%. Jadi kami belum melakukan langsung 100%, mengingat ya kita sebagai operator KRL ini kan sekali mengangkut ini sangat dengan jumlah yang sangat besar, sehingga kami mendukung yang tadi disampaikan bahwa ada perbaikan saat ini dan kami operator juga merasa lega ya dengan adanya perbaikan dan adanya pembukaan kegiatan, bahkan di ruang terbuka kita sudah bisa membuka masker gitu. Jadi kapasitas dinaikkan 80%, tetapi kami masih memberlakukan wajib masker masuk ke stasiun, kemudian juga harus tetap vaksin dan terus bekerja sama dengan pemerintah, Polri, kemudian Dinas Kesehatan untuk membuka sentra-sentra vaksin di stasiun agar kita bisa melakukan mobilisasi menggunakan KRL ini tetap dengan protokol kesehatan. Baik, apakah dengan penambahan kuota, penambahan jam kerja untuk komuter lain ini juga akan bertambah Kak Ana nanti seiring bertransisi ke endemi nanti? Ya, jadi kalau kita lihat saat ini kami sudah menjalankan operasional KRL dari pukul 4 pagi sampai pukul 12 malam. Dan total perjalanan saat ini adalah 1.053. Kalau dengan kapasitas 60%, sebenarnya kami bisa siap melayani lebih dari 1,2 juta penumpang sebenarnya dengan 60%. Apalagi sekarang kapasitasnya sudah dinaikkan menjadi 80%, artinya ini bisa lebih dari 1,5 juta, ini tetap bisa melakukan perjalanan dengan menjaga jarak aman. Sehingga dengan melakukan beberapa rekayasa pola operasi, menambah
unit kami yang melayani 12 kereta. Dulu kan KRL itu 8 kereta, sekarang 12 kereta dan menambah frekuensi perjalanan. Ini sangat memungkinkan mendukung mobilisasi masyarakat dengan tetap melakukan jaga jarak aman. Nah, tapi yang saat ini ya, ketika kita normal, 100% bagi masyarakat itu adalah bagaimana caranya kita bisa masuk KRL. Nah, ini yang sekarang kita batasin. Sebenarnya kapasitas 80% ini bisa mencakup satu unit itu bisa mengangkut sekitar 130 sampai 135 orang. Itu masih dengan kita bisa jaga jarak, dan kami dengan adanya peningkatan kapasitas ini dari sisi KAI Komuter juga menyempurnakan dengan tetap melakukan himbauan larangan berbicara, kemudian memberikan kesempatan untuk balita dan lansia untuk bergerak di luar jam sibuk, sehingga ini bisa kita tetap mendukung, tetapi tetap terantisipasi untuk penumpang kami yang melakukan perjalanan dengan komuter lain. Baik, saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, saat ini kan mungkin kalau transportasi umum bisa lebih enak pengawasannya karena ada satu lembaga atau institusi dan juga ada tim pengamanannya. Bagaimana dengan situasi di tempat wisata ataupun nanti akan ada konser-konser musik? Memang mengingat ini tempat terbuka, tapi akan indikator untuk ramai atau tidaknya itu seperti apa? Sehingga memastikan saat pengunjung ramai harus memakai masker atau saat tidak, masker boleh dilepas, Pak Syahril. Oke. Kita harus saat ini menyadari bersama kondisi ini adalah transisi kita untuk masuk ke dalam situasi yang suatu saat kita akan normal kembali. Jadi tidak bisa kita langsung semuanya pakai masker atau lepas masker. Nah, ini secara bertahap. Tadi kita lihat dari kereta api menaikkan jumlah penumpang tapi tetap dengan wajib masker. Suatu saat mungkin 100% tapi tetap pakai masker. Dan suatu saat nanti 100% mungkin maskernya dilepas. Nah, begitupun dengan yang di kerumunan atau di tempat wisata. Nah, kita harus menyadari sekali lagi, kita harus mendukung program ini bersama-sama, karena ini tujuannya untuk melindungi kita sendiri dan masyarakat. Nah, kesadaran ini harus ditumbuhkan. Nah, tentu saja memang dalam masa transisi ini ada dong pengawasan-pengawasan. Sebagai contoh tadi, untuk kunjungan wisata mungkin yang tadinya 50% mungkin bisa dinaikkan menjadi 75% atau 80% seperti di KRL tadi. Sehingga secara bertahap kita menjaga kondisi ini sampai betul-betul transisi ini oke. Artinya kita memang setelah memasuki bulan ke-6 ternyata transisi kita bagus dan kita siap masuk ke dalam masa endemis. Nah, masa endemis itu artinya kita sudah hidup berdampingan, siap dengan suatu virus atau kuman yang memang ada di sekitar kita. Dan ini pun bukan hanya COVID loh ya, seperti halnya tuberkulosis ya, kemudian demam berdarah suatu saat ada lagi di tempat kita, ini bagian dari endemis bagi kita. Baik. Dan kita hidup berdampingan dengan suatu keadaan itu gitu loh, Mas. Baik, Pak Syahril, ini kan juga saat ini meskipun masih transisi ke endemi, tapi ada penyakit baru yang juga diduga menular lewat airborne. Ini ada hepatitis misterius yang khususnya menyerang anak-anak. Ini apakah memang langkah ini dianggap bijak untuk dikeluarkan, pelonggaran kebijakan pemakaian masker ini dianggap bijak di saat seperti ini, Pak? Ya, saya sampaikan informasi dari WHO berdasarkan laporan-laporan dari 27 negara yang melaporkan kasus hepatitis akut ini, belum ada suatu kesimpulan yang mengatakan penyebab hepatitis akut ini bisa menulari melalui saluran napas. Ya, masih ada suatu dugaan-dugaan karena ditemukannya ada virus adenovirus di dalam saluran napas. Tetapi itu tidak serta-merta hepatitis ini disebabkan oleh atau menular melalui saluran napas. Nah, tapi bagi kita semua, memang hepatitis akut ini juga menjadi bagian ancaman kita karena sudah diumumkan oleh WHO sebagai kejadian luar biasa KLB. Nah, untuk itu kita tetap harus waspada. Yang mungkin penularan itu melalui saluran pencernaan, nah tetapi ada dugaan juga melalui saluran pernapasan yang belum dapat dibuktikan dengan pasti gitu, Mas. Baik, kita harapkan semoga kebijakan ini juga diterima dengan bijak oleh warga, sehingga mungkin jika warga yang ingin tetap memakai masker juga disarankan, namun jika tidak,
memilih tempat untuk tidak memakai masker. Terima kasih Pak Muhammad Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, dan juga terima kasih Kak Ana Purba, Vice President Corporate Secretary KAI Komuter. Sehat selalu Bapak dan juga Kakak. Terima kasih. Salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.